Halo Sobat Tarpokes, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai obrolan asik kitab suci. Pada hari ini, aku nggak mungkin sendiri aja. Akan ditemani dengan salah satu narasumber yang expert di bidangnya. Tapi, kalian penasaran gak sih kenapa kita membahas mengenai kitab suci? Nah, karena kitab suci ini kan bagi kami para Gen Z itu kan sangat tidak lumrah ya untuk membaca kitab suci. Nah, pada kesempatan hari ini aku akan mengundang salah satu narasumber yang sangat expert di bidang ini. Mari kita sambut Pak Yohanes. Baik, bagaimana kabarnya Pak Yohanes? Halo, kabarnya baik-baik. Mantap. Nah, Pak Yohanes, aku punya banyak banget pertanyaan nih mengenai kitab suci ini. Oke, boleh, silahkan. Salah satunya, menurut Bapak, sebagai kita para Gen Z, sering banget lupa untuk membaca kitab suci, memahami kitab suci karena bacaannya yang panjang banget. Lalu pembahasannya yang sangat tidak bisa dipahami, bukunya yang sangat tebal. Nah, menurut Bapak bagaimana nih? Nah, ini buat teman-teman semua nih yang pada ngira kitab suci itu adalah bacaan yang berat untuk dipahami, lalu kemudian sangat panjang, ya kan? Nah, kebetulan juga nih teman-teman kan Gen Z ya, serba instan, pengennya yang serba-serba mudah, dipermudah, dan yang singkat tapi bisa jelas tahu dan segala macamnya ya. Perlu diketahui bahwasannya kitab suci itu kan adalah buku iman, itu yang pertama. Nah, di dalamnya kan terkandung ya tentang sejarah, karya keselamatan Allah. Nah, tapi nggak hanya itu aja tuh. Perlu diketahui juga di dalamnya itu mendidik kita kepada kebenaran. Lalu kemudian di dalamnya juga menyatakan kesalahan. Kalau kita itu mencuri, oh itu berarti kan perbuatan salah begitu ya. Benar. Nah, kemudian yang lainnya juga itu membawa kita untuk berlaku atau juga kebiasaan moral yang baik dan benar. Semuanya ada di dalam. Nah, bila teman-teman pengen hidupnya berkualitas, baik seturut dengan apa yang kita yakini, maka sumber utama yang terbaik adalah kitab suci. Nah, dan di dalamnya sangat menarik loh. Kamu bisa baca, kamu bisa pahami segala hal yang tertuang di dalamnya. Kira-kira kamu udah pernah ini nggak baca kitab suci dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Nah, itu dia. Aku adalah termaksud Gen Z yang jarang membaca kitab suci, Pak. Aku mulai mendapatkan pencerahan nih. Jadi kalau teman-teman mau kehidupannya menjadi lebih baik, lebih sopan, teratur ya Pak, dapat membaca kitab suci. Baik. Tapi menurut Pak Yo, untuk memahami isi kitab suci ini kan tidak mudah ya Pak. Nah, ada tips-tipsnya nggak dari Pak Yo? Nah, ini buat teman-teman semua, supaya kita tidak sesat begitu ya, dan supaya kita tidak hilang arah, dan juga terlalu gampang untuk yang namanya apa ya, menjadi orang yang kelihatan paling benar, maka kita perlu pendampingan. Mungkin kita bisa dari orang sekitar kita seperti orang tua, atau kalau di sekolah ada guru, atau kalau kita kan misalnya di Tarakanita ada suster pemerhati ya. Tuh. Nah, kita juga bisa nih datang, kemudian bisa mohon bimbingan atau pendampingan dari mereka. Kalau misalnya ingin lebih dalam lagi, kita bisa ke paroki, di situ ada Romo, ya kan, ada diakon yang juga bisa membawa kita pada pencerahan tentang isi ke dalam kitab suci.
Itu dia. Nah, aku semakin tertarik nih untuk membahas tentang kitab suci. Payo, di kitab suci ini mempunyai terbagi menjadi dua ya Pak. Yaitu Iya. ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, menurut Payo, dari perjanjian baru ini apakah merupakan tambahan dari perjanjian lama, Payo? Oke, nah ini mungkin sedikit ini ya, ada banyak sekali yang bertanya tentang hal itu. Tapi saya mau tanya dulu kepada Tania nih. Apa? Kamu tahu nggak kira-kira satu atau dua kitab dari kitab suci Perjanjian Lama? Nah, kitab suci perjanjian lama yang hanya aku tahu adalah Keluaran dan Kejadian. Keluaran dan Kejadian. Iya, betul. Wah, padahal yang pertama harusnya Kejadian dulu baru Keluaran ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya kitab suci Perjanjian Baru, yang kamu tahu apa kira-kira? Dari perjanjian baru yang aku tahu dari Injil-Injil, Payo. Jadi seperti Injil Markus, Lukas, Yohanes, seperti itu. Oke, nah itu ya teman-teman ya, itu adalah kitab-kitab yang ada ya di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, seturut yang kamu tanya tadi tuh, apakah kitab suci Perjanjian Baru itu tambahan dari kitab suci Perjanjian Lama? Nah, perlu diketahui itu tidak ya, tidak tambahan. Dalam kitab suci Perjanjian Lama itu tertuang tentang kisah sejarah keselamatan bangsa Israel, di mana Tuhan Allah itu datang menyertai dan menyelamatkan bangsa Israel. Di dalamnya itu ada sebuah perjanjian. Kalau bangsa Israel setia menyembah Yahweh, maka mereka akan diberikan keselamatan, kemakmuran, dan sebagainya. Dalam perjanjian baru, semuanya disempurnakan. Keselamatan tidak hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi ke semua makhluk hidup ya, ke semua manusia yang terkandung atau yang di dalamnya itu katakanlah disempurnakan dalam kurban Yesus sendiri ya, di atas kayu salib begitu ya. Jadi semua orang bisa menikmati keselamatan. Nah, jadi kitab suci Perjanjian Baru itu merupakan perjanjian yang kitab suci Perjanjian Baru adalah penyempurnaan dari perjanjian kitab suci Perjanjian Lama sendiri. Nah itu ya, kan kamu mungkin pernah dengar ya, kayak apa namanya, Tuhan Yesus itu bilang nih, bahwasanya tidak ada satu iota pun atau satu titik pun itu dihilangkan dalam kitab Taurat. Artinya kan tidak ada sesuatu yang dihilangkan dari perjanjian lama. Nah, tetapi disempurnakan dalam perjanjian baru. Nah, itu dia Tania. Baik, berarti perjanjian lama adalah penyempurnaan ya dari perjanjian baru, betul ya Pak? Perjanjian lama itu disempurnakan dalam kitab suci perjanjian betul. baru. Iya. Oke. Semakin tertarik sih aku dengan pembahasan kitab suci dan aku semakin terajak gitu untuk membahas kitab suci. Nah, menurut Payo, aku pernah dengar mengenai surat pastoral, Payo. Nah, sebenarnya surat pastoral itu apa sih? Oke, kamu pengen tahu nih surat pastoral begitu ya? Tapi saya mau tanya dulu ke kamunya, biar kita saling berbalas nih kan. Tahu nggak salah satu dari surat pastoral itu apa? Nah, teman-teman, berhubung aku adalah anak Gen Z yang jarang banget membaca kitab suci, mendapatkan pertanyaan ini aku bingung mau menjawab apa. Oh, jadi kamu nggak tahu nih? Betul, aku nggak tahu. Oke, nah kalau misalnya nih, saya bilang nih, surat pastoral itu adalah surat-surat nih yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kamu tahu nggak siapa Rasul Paulus? Nah, itu pun juga aku kurang tahu, Payo. Oke, nah sebelumnya nih saya kasih tahu dulu nih, surat pastoral itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu yang pertama. Nah, kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya, atau lebih dekat lagi kita bisa katakan kepada muridnya ya, yang dulu bersama-sama dengan dia. Nah, yakni adalah kepada Timotius dan Titus.
Nah, kedua orang ini nantinya menjadi pemimpin jemaat ya, ada di Efesus dan juga di Kreta begitu ya. Nah, seperti katanya ya, surat-surat pastoral kan tadi ya. Betul. Kata pastoral itu diambil dari kata pastor dalam bahasa Yunani ya, artinya gembala. Nah, jadi isi dari surat pastoral ini adalah tentang tata tertib hidup jemaat yang mana surat itu ditujukan kepada pemimpin-pemimpin jemaat supaya jemaat-jemaat itu ditertibkan oleh para gembala-gembala jemaat yang ada begitu ya, yang ditujukan surat tersebut. Nah, itu dia tentang surat pastoral. Sekarang bagaimana? Kamu udah tahu nggak kira-kira tentang apa itu surat pastoral? Aku semakin tahu sih dengan surat pastoral ini karena aku pun jarang banget membaca kitab suci kan, dan surat pastoral ini aku dengar-dengar aja sih dari lingkungan-lingkungan sekitarku, dan ternyata terjawab banget di sini teman-teman. Nah, ada juga disebut surat Katolik. Nah, ada surat Katolik dan surat pastoral. Nah, apakah itu berbeda, Pak? Kalau surat Katolik dan surat pastoral tentunya berbeda ya. Itu berbeda sekali. Nah, mungkin Tania bisa tahu ya. Tadi saya bilang nih, kalau surat pastoral tadi siapa yang tulis? Paulus. Paulus, iya bener. Kepada siapa tadi? Siapa ya? Timotius. Timotius dan Ti Si Titus. Ya, nah itu dia kan. Nah, itu adalah surat pastoral. Nah, kalau surat Katolik seperti kata dari Katoliknya ya. Katolik itu kan dari kata Katolikos ya. Kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia artinya universal atau umum begitu ya. Nah, di sini mau diterangkan surat Katolik itu adalah surat yang ditujukan ke kalayak umum. Ya kan? Nah, beda dengan surat pastoral. Kan kita bisa tahu ya, Paulus mengirim surat pastoral begitu dia kan. Nah, berarti kan ada identitas ya kepada siapa ditujukan. Tapi kalau surat Katolik itu tidak ya. Itu ditujukan ke semua pembaca, ke khalayak umum. Nah, itu perbedaannya. Kalau misalnya surat-surat dari Katolik itu adalah surat 1-2 Petrus, kemudian ada Yakobus, 1-2-3 Yohanes, dan juga ada surat Yudas. Itu dia. Mantap, pembahasan pada hari ini aku sudah terkuak banget mengenai kitab suci teman-teman. Tadi sudah dibahas bagaimana tips-tips cara membaca kitab suci, mendalami kitab suci. Baik, pada hari ini sudah berakhirlah kita berbincang-bincang, Payo. Boleh kita petikan salam kebanggaan kita? Oke. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Tuh, kami undur diri. Terima kasih.